Di sini, gue akan share 5 kunci kebahagiaan. Kebahagiaan hidup adalah dambaan setiap orang. Pada dasarnya setiap manusia inginkan kehidupan yang bahagia, tidak dipenuhi masalah dan jauh dari kata kesedihan. Terkadang keterpurukan dalam hidup terjadi manakala kita terlalu memikirkan standar bahagia yang terlalu tinggi. Hey, you are wrong. Because happy is simple. Hidup bahagia tak perlu standar yang terlalu tinggi, bergelimpangan harta, punya jabatan ataupun status sosial yang terpandang, atau lain sebagainya yang membuat hidupmu semakin tertekan. Standar bahagia kita yang tentukan, tak perlu ikut-ikutan pada standar kebahagiaan orang lain yang sulit untuk kita jangkau. Belajarlah teruntuk mensyukuri kehidupan yang mana dengan bersyukur kita akan senantiasa merasa berkecukupan dan dipenuhi kebahagiaan. Selain itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan juga, manakala kita ingin memulai hidup bahagia, di antaranya. 1. Tidak membenci. Kebencian adalah salah satu emosi terkuat yang bisa kita rasakan. Membenci lebih dari sekadar tidak menyukai seseorang atau menganggapnya menjengkelkan, hal itu akan membuatmu sulit berhenti memikirkannya. Kebencian dapat memunculkan keinginan untuk menyakiti atau membuat orang yang dibenci malu. Membenci seseorang bisa sangat melelahkan. Demi kebaikanmu sendiri, hentikan kebencian, tidak peduli apakah orang ini memang layak dibenci atau tidak. Yang terpenting pikirkan tentang kehidupan mu yang lebih berarti daripada terus-menerus menghabiskan waktu teruntuk membenci. Daripada teruntuk membenci orang lain, lebih baik gunakan energi untuk hal-hal yang membuat kehidupanmu terasa lebih menyenangkan dan lebih berkembang. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang bisa menghilangkan kebiasaan negatif ternyata hidupnya lebih sehat dan bahagia. 2. Mudah memaafkan. Kalau kita dipermalukan, pasti ingin pula mempermalukannya. Kalau kita dicela, pasti ingin pula membalas dengan celaan. Hampir watak setiap orang yang disakiti dan disalimi seperti itu. Namun, ada baiknya sifat seperti itu kita ganti. Cobalah teruntuk mengalah dan mengakhiri akhir dari setiap permasalahan yang ada. Ketika kita dipermalukan dan dihina, maka kita tidak perlu balas dengan menghina dan mencela orang tersebut walau kita tahu kekurangan yang ada pada dirinya dan bisa menjatuhkannya. Cobalah teruntuk memaafkannya. Memaafkan bukan berarti mengampuni perbuatan orang lain yang menyakitkan, melainkan sebagai cara agar kita bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik dan lebih bahagia. Pada akhirnya, apa yang kita lakukan ini adalah untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Memaafkan atau memberi maaf jelas bukan hal yang mudah. Berdamai dengan diri sendiri, keadaan, dan mereka yang menyakiti memang bukan perkara gampang. Tapi sadarkah kita bahwa ada sekian kebaikan yang akan didapat ketika mau memaafkan? Bukankah keberanian itu juga akan dibayar, setimpal dengan kebahagiaan yang kita rasakan setelahnya? Jadi mulai dari sekarang belajarlah menjadi seorang pemaaf agar hidup yang kita jalani penuh dengan ketenangan serta kebahagiaan. 3. Tidak mengeluh. Ketika menghadapi kenyataan yang tidak sesuai harapan, kita kerap kali tergoda untuk mengeluh. Mulailah dari sekarang teruntuk mengubah kebiasaan ini. Lebih baik berhenti mengeluh dan segera produktif berkarya sehingga hasil yang baik akan kita dapat dan jelas dengan berhenti mengeluh secara otomatis kita akan lebih mudah bagi untuk mensyukuri segala karunia dan nikmat yang Tuhan berikan, dan dengan bersyukur tentunya rentang hidup bahagia akan lebih terasa dekat. 4. Tidak dengki dan iri hati. Iri dan dengki adalah dua sifat yang tidak baik yang ada pada diri seseorang, yang mana sifat ini akan membuat orang tersebut selalu merasa tidak senang dan tidak rela jika melihat orang lain mendapat kebahagiaan dan kebaikan dalam kehidupannya. Bersyukur dalam menjalani kehidupan merupakan salah satu cara menghindari perilaku tercela ini agar hati menjadi bersih dan selalu positif dalam berprasangka kepada orang lain. Sifat iri hati dan dengki tidak akan membawa kebaikan untuk diri dan kehidupan kita. Hati akan menjadi kotor dan selalu berprasangka buruk kepada orang lain. Hidup kita juga akan jauh dari ketenangan karena selalu merasa sakit hati dan tidak senang setiap kali melihat orang di lingkungan kita mendapatkan keberuntungan. Orang yang suka iri dan dengki sangat rentan juga terkena stres. Mengapa demikian? Karena setiap kali ia melihat kesuksesan, keberhasilan dan kebaikan yang menimpa orang lain, ia selalu merasa tidak senang, tersaingi dan akan membuat ia menjadi uring-uringan. Jadi bagaimana bisa bahagia jika hati dipenuhi oleh rasa iri dan dengki terhadap orang lain? Yang ada ia akan merasa susah setiap kali ada orang yang mendapat kebaikan dalam hidup. Agar hidup bisa bahagia tinggalkan sifat ini dengan cara merubah diri menjadi lebih baik.
5. Selalu tersenyum. Maksudnya jalani kehidupan dengan senyuman, tak peduli seberapa berat beban yang kita pikul, tak peduli seberapa besar rintangan yang menghadang, cobalah untuk tersenyum maka semua bebanmu akan terasa lebih ringan. Senyum menunjukkan adanya keinginan untuk berbagi, rasa peduli, dan bersahabat. Tersenyumlah maka kau akan merasa damai. Jangan buat hidupmu terpuruk dalam kesedihan, ubah air matamu menjadi senyum, maka kau akan melihat betapa indahnya dunia ini.